Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan-limpahan nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kita bersama, dan semoga amal ibadah yang telah kita lakukan ini senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat besar salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita berharap memohon agar kita semua kelak memperoleh syafaat dari Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini dan selanjutnya kita akan membacakan kitab Nasail Ma'ibad yang merupakan karangan daripada Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yakni merupakan salah satu karya dari ulama Indonesia yang beliau setelah masyhur di Indonesia hijrah ke Makkah, sehingga beliau sampai wafat dan dimakamkan di Makkah di Al-Mu'alla, berkumpul dengan makamnya Sayyidatina Khadijatul Kubra, termasuk salah satu ulama Indonesia yang masyhur yang mempunyai banyak karangan kitab. Semoga kitab yang akan kita kaji bersama ini senantiasa akan membawa manfaat, akan membawa barokah kepada diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyat. Alhamdulillah, adapun segalanya puji itu lillahi tabagi Allah alladzi ja'ala, yang telah menjadikan siapa Allah al-ilma kepada ilmu, arfa'as sifati kepada paling tinggi-tingginya sifat al-kamaliyati yang bangsa kesempurnaannya. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa aku, alla ilaha illallah, kepada sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu maujud illallahu, kecuali siapa Allah, wahdahu, halis sendirinya Allah, la syarika, halis tidak ada sekutu itu maujud lahu bagi Allah, alladzi khassa, yang telah mengkhususkan siapa alladzi man kepada orang sya'a, yang menghendaki siapa Allah min ibadi dari hamba-hambanya Allah, bil ma'asiri, dengan beberapa kebaikan, al hikmat al hukmiyati, yang bangsa hukmiyah. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa ke musannaf anna Muhammad, dan kepada sunnah Nabi Muhammad itu abduhu, itu hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah, alladzi khassa, yang telah mengkhususkan siapa Allahu kepada Nabi Muhammad bijami'i kamalatil ubudiyati, dengan keseluruhannya, kesempurnaannya beberapa sifat kehambaan. Wassallallahu, dan semoga melimpahkan rahmat azim Allah siapa Allah ala sayyidina, atas gusti kita Muhammad, alladzi mala'a, yang telah memenuhi Allah siapa Allah taala qalbahu, kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jalalihi, dari keagungannya Allah, al-a'la, zat yang maha agung, jalla wa ala, tegasnya zat yang maha agung, wa ala, dan maha luhur. Wa ayyanahu, dan wa ayyana, dan menyatakan siapa Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi, dari kebagusannya kanjeng Nabi, al asna, yang sangat luhur. Wasara, maka menjadi siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruran, itu orang yang
bergembira, mansuron dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa ala alihi dan atas keluarganya Kanjeng Nabi, wa ashabihi dan para sahabatnya Kanjeng Nabi, wassalikina dan orang-orang yang menuju ala nahjihi menuju jalannya Kanjeng Nabi. Fanalu maka kemudian memperoleh siapa as-salikin khairan kepada kebajikan, wafiron yang sempurna. Jadi segala puji bagi Allah. Jadi pertama kali Kiai Musonef di dalam mengarang kitab Nasaihul Ibad ini diawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang memuji kepada Allah itu akan menjadi, harus kita jadikan sebuah permulaan dari setiap amalan-amalan yang mempunyai kebaikan. Sebagaimana di dalam sabdanya Kanjeng Nabi, bahwasanya ketika ada sebuah amalan yang baik kok tidak dimulai dengan ucapan hamdalah, maka kesempurnaan tersebut tidak akan bisa menjadi sempurna, kebajikannya tidak akan menjadi sempurna. Makanya di sini Kiai Musonef mengawali kitabnya ini, tulisannya ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah adalah alladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyat. Allah telah menjadikan ilmu itu merupakan tinggi-tingginya sifat kesempurnaan. Jadi tidak ada sesuatu pun amaliyah kita ataupun apa yang kita miliki yang dapat mengalahkan kemuliaannya ilmu. Sampai-sampai di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dirinya mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Sekalipun sekarang banyak sekali di masyarakat dibolak-balik, lebih bagus mana ilmu dengan akhlak. Ya harus akhlaknya lebih dulu. Nah, ilmunya nanti banyak orang yang berilmu tapi akhlaknya jelek. Itu banyak omongan kayak gitu. Tapi tidak benar. Yang benar tetap ilmu adalah satu-satunya yang istimewa. Gak ada. Kalau akhlak, etika, gak ada. Penipu itu yang tidak bahasanya halus, gak ada. Semuanya mesti lemah lembut. Halus, akhlaknya mapan. Pas bodoh, penipu, pas tak mata tak, gak mungkin sukses dalam tipuannya. Masalah nanti ada orang berilmu tapi akhlaknya masih kurang bagus, berarti ilmunya masih belum bermanfaat. Kalau ilmunya sudah ada pada dirinya dan ilmu tersebut menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, maka fa insya Allah akhlaknya mesti akan bagus. Gitu. Sebab di dalam sudah nas Al-Quran sendiri juga sudah kayak gitu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-sahibul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Bahkan kalau di dalam kitab Az-Zubad disampaikan, ketika ada seorang hamba melakukan sebuah ibadah tapi ibadah tersebut tidak dilandasi dengan sebuah ilmu, maka ibadah yang ia lakukan mardudah, akan tertolak, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar bentuknya sholatnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, tapi kalau tidak kita ilmui, sehingga seandainya dirinya sholat pas dianggap semuanya ini sunnah, semuanya pergerakan, sebab di dalam gerakan sunnah itu ada yang rukunnya sholat, ada sunnah-sunnahnya sholat, ada sunnah hayatnya sholat, ada sunnah abadnya sholat. Angger gebiah-uyah yang penting pokok rukuk sujud ikut gitu aja, tanpa harus mau belajar kepada orang lain. Orang yang sholat kayak demikian latubal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Az-Zubad disampaikan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latubal. Setiap seseorang melakukan ibadah kok tidak dilandasi dengan menggunakan ilmu, amaluhu mardudah, amalnya tertolak latubal, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nomor satu ilmu.
Baru kemudian kita berharap semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki akan menjadi ilmu yang manfaat, sehingga nanti akan menjadi ada buahnya daripada ilmu tersebut, yakni berupa amaliyah kita, berupa akhlak kita. Itu buah daripada ilmu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa'a min ibadi bil ma'asiril hukmiyah. Selanjutnya Kiai Musannef setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, beliau tidak lupa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa, zat yang tidak mempunyai sekutu. Ini harus menjadi keyakinan mutlak bagi diri kita bahwasanya kita hanya menghambakan diri kepada Allah, yakni zat yang maha esa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah zat, satu-satunya zat yang paling patut dan paling pantas untuk kita jadikan sebagai Tuhan, karena Allah mempunyai segala-galanya kesempurnaan. Yang mana Allah tersebut alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asil hukmiyah. Allah lah yang telah menentukan dari segala ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, nanti ada yang dibikin begini, ada yang dibikin begitu. Semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terlewat, tidak ada satupun apa yang ada di dunia ini, baik itu yang jelek maupun yang baik, kecuali itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau di dalam urusan pribadi kita sendiri, ayat Al-Quran menyampaikan bahwasanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian semua, wa ma ta'maluna, sekaligus apa yang kamu lakukan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas dari itu. Wah, saya ikhtiar. Wah, itu kan cuma kelihatannya ikhtiar. Apa enggak banyak orang tanpa ikhtiar dirinya juga sesuai dengan apa yang diharapkan, atau ada yang ikhtiar tapi dirinya tidak sesuai dengan apa yang ia ikhtiarkan. Itu semua membuktikan bahwasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Selanjutnya Kiai Musannef bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan hambanya Allah dan merupakan utusannya Allah. Ini keyakinan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, tidak seperti umat-umat sebelum kita, yakni apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa. Mereka mengatakan bahwasanya Isa ibnullah, Isa adalah anaknya Tuhan dan lain sebagainya. Kita tetap punya keyakinan Muhammad adalah basyarun, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan anak, bukan. Yang mana Nabi Muhammad tersebut selain hambanya Allah dan juga utusannya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala khassahullahu ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyah. Allah mengkhususkan kepada Rasulullah dengan semuanya kesempurnaan sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang yang bisa mengalahkan ibadahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan sampai kayak gitu. Kanjeng Nabi sholat kalau malam itu sampai hatta tawarat, sehingga kakinya bengkak-bengkak karena beliau sholat malam. Dia selalu demikian, setiap malam beliau melakukan kayak demikian, sehingga ada salah satu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kenapa engkau masih perlu untuk ibadah padahal engkau sudah mendapatkan jaminan akan masuk ke dalam surganya Allah?
Jawabnya Kanjeng Nabi simple, awalam akunu abdan syakura. Apa enggak selayaknya dan sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur karena aku telah dijadikan sebagai hamba yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Rasulullah dengan keseluruhan kemuliaan-kemuliaan di dalam kesempurnaan di dalam penghambaan dirinya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala. Selanjutnya setelah membaca hamdalah, terus kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian Kiai Musoneh menyampaikan, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sholawat senantiasa dilimpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang nabi yang hatinya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan dan keluhuran. Sebab apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan kehendaknya Rasulullah, hatta mayakul, sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam Al-Quran disampaikan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah menyampaikan dawuh-dawuh sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, tidak pernah. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah merupakan wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kesempurnaan tersebut Rasulullah menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran. Rasulullah menjadi hamba yang senantiasa bergembira. Rasulullah nggak pernah bersedih dalam kondisi apapun, beliau senantiasa bergembira, senang, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahji fanalu khairan wafira. Dan semoga salawat dan salam tersebut juga senantiasa dilimpahkan kepada keluarganya Kanjeng Nabi dan juga para sahabatnya. Jadi kalau alihi, keluarga Kanjeng Nabi itu fi maqamid du'a, itu jami'ul muslimin wal mu'minin. Semua orang muslim mukmin itu semuanya adalah alun Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kepada keluarganya wa ashabi, dan sahabatnya Kanjeng Nabi. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang pernah bertatap muka langsung dengan Rasulullah dan iman kepada Rasulullah. Kalau ada orang benar ketemu dengan Rasulullah tapi dirinya tidak iman kepada Rasulullah, maka dirinya tidak terkategorikan sahabat, sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. Bertemu Rasulullah tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah, bukan sahabat. Ada orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah tapi dirinya iman kepada Rasulullah, itu pun juga tidak disebut dengan sahabat. Jadi orang iman seperti kayak kita iman kepada Rasulullah tapi kita tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, maka kita pun juga tidak bisa dikatakan sahabat. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan Rasulullah dan dirinya iman kepada Rasulullah. Sebab ada orang yang hidup sezaman Rasulullah, ya, iman kepada Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, itu pun juga bukan terkategorikan sahabat. Siapa di antaranya? Yaitu seperti siapa itu? Ada itu, Masya Allah namanya, kok lupa saya. Salah satu daripada itu zamannya Rasulullah, dirinya ada, pernah sowan ke dalamnya Rasulullah tapi tidak sempat ketemu dengan Rasulullah karena Rasulullah kondisi sedang perang. Sahabat, Masya Allah, sahabatnya itu loh, yang mempunyai ibu sampai digendong-gendong berangkat dari Yaman sampai ke Mekah, itu siapa itu?
Ada yang ingat jenengan? Siapa? Al-Qarni. Siapa? Saya ingat belakangnya sudah. Al-Qarni. Nggih, sinten Pak Haji? Ingat Pak Haji? Ingatnya cuma Al-Qarni. Itu ada itu. Itu beliau sempat ketika beliau haji ke Baitullah sebelum bareng dengan ibunya, itu dirinya sempat sowan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ada di dalamnya, sehingga tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Saya ingat sudah, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang iman kepada Rasulullah, hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi dirinya tidak pernah bertatap muka langsung dengan Rasulullah. Itu juga tidak bisa disebut dengan sahabat. Jadi sahabat itu orang yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah dan dirinya iman kepada Rasulullah. Amma ba'du, dan di dalam setelahnya bacaan basmalah, hamdalah, sholawat salam kepada Rasulullah. Fayaqulu al-murtaji ghafarul masawi. Fayaqulu, maka dawuh berkata siapa al-murtaji, siapa orang yang berharap, ghafarul masawi, kepada pengampunannya beberapa kesalahan, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Rupanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang bangsa Jawanya. Hadza syarhun wada'tuhu 'alal kitabi al-mustamil 'alal mawa'id. Hadza, adapun ini itu syarhun, itu merupakan syarah penjelasan, wada'tuhu, yang meletakkan siapa aku kepada syarah, 'alal kitabi, atas kitab, al-mustamil, yang memuat, 'alal mawa'id, atas beberapa peringatan-peringatan, lil alamah, bagi orang yang sangat alim, al-hafidh Asy-Syaikh Syihabuddin. Rupanya al-hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir, yang masyhur atau yang terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, summal Misri, kemudian pindah menuju kota Mesir. Taghammadallahu ta'ala birahmatihi, amin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadanya, amin. Setelah beliau mengucapkan atau menyampaikan basmalah, dilanjutkan dengan hamdalah, memuji kepada Allah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dilanjutkan dengan membacakan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Maka beliau, yakni orang yang senantiasa mengharapkan ampunan dari kesalahan yang pernah beliau lakukan, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Aslinya beliau dari Pulau Jawa, yaitu daerah Banten. Jadi asli beliau dari orang Banten, orang Sunda, yang sangat masyhur, yang sangat alim sekali. Beliau menyampaikan, hada syarhun wada'tuhu 'alal kitab. Ini adalah merupakan kitab syarah, kitab yang menjelaskan atau lebih mengurai atas kitab yang memuat beberapa peringatan-peringatan, mau'idhah yang dikarang oleh Syekh Hafidh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, yang terkenal dengan julukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau di dalam ilmu musannaf kitab Ibnu Hajar itu ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, yang satunya Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang ahli tauhid, ahli hadis. Kemudian yang Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang ahli fikih. Sama-sama mempunyai julukan Ibnu Hajar. Nah, ini sering kalau kita di pesantren sering kita disampaikan, kenapa sampai julukannya Ibnu Hajar? Karena beliau mengambil hikmah daripada batu. Yakni beliau belajar ngaji sampai sekian lamanya, itu nggak pinter-pinter. Padahal ya waktu nyantri, waktu berguru kepada gurunya ya rajin. Tapi nggak pinter-pinter, sampai lama hampir putus asa, sehingga beliau akhirnya ndak pamit sama gurunya, sudah dina kula ambu we, saya berhenti mondok, biar bukan bagian saya menjadi orang yang alim, katanya. Akhirnya beliau pulang, setelah di perjalanan
ada hujan yang sangat deras. Beliau berteduh di bawah pohon, kemudian melihat ada batu, batunya besar, ditetesi air hujan. Terus ada bekasnya sampai dari tetesan tersebut membekas sangat dalam sekali. Akhirnya beliau mengambil hikmah, mengambil sebuah pembelajaran. Batu yang demikian kerasnya saja, kalau sekalipun ditetesi dengan air yang sangat lembut, tapi ketika terus menerus maka pada akhirnya pasti akan ada asarnya, akan ada bekasnya. Akhirnya belajar dari kejadian itu, beliau kembali lagi belajar kepada gurunya dengan keteguhan hatinya. Akhirnya beliau menjadi orang-orang yang alim, sampai mengarang banyak kitab-kitab karangan daripada Imam Ibnu Hajar, baik Ibnu Hajar Al-Asqalani maupun Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini sama-sama orang yang alim. Nah, kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi ini menjadi syarah, menjadi penjelas dari kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa sammaituhu nasaihal ibadi fi bayani alfadhi munabbihatin alal isti'dadi liyaumil ma'adi. Wa sammaitu, dan menamakan siapakuhu kepada asyarah atau kitab syarah ini, kami namai nasaihal ibadi, kepada kitab nasailul ibad, beberapa nasihat-nasihat untuk para hamba. Fi bayani alfadhi munabbihatin alal istidad liyaumil ma'ad, di dalam mengurai atau memperjelas lafaz-lafaznya kitab munabbihati alal istidad liyaumil ma'ad, yakni kitab yang mengingatkan atas persiapan-persiapan untuk hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini namanya apa? Al-Alfat Munabbihatun alal istidad liyaumil ma'ad. Jadi kitab yang dikarang khusus untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kita agar kita mempersiapkan diri. Apa sih yang harus kita persiapkan untuk hari akhir kita nanti, akan di akhirat itu apa yang harus kita persiapkan. Ini kitab yang dikarang oleh beliau. Wa as'alullah, dan memohon siapa aku Allah, kepada Allah al-karimah, dat yang maha pemurah, ayyan fa'a, kepada hendaknya memberikan manfaat siapa Allah bihi dengan hadal kitab al muslimina, kepada orang-orang yang muslim. Wa ayyaj'ala, dan supaya menjadikan siapa Allahu kepada hadal syarah zakhiratan, kepada simpanan ila yaumiddini, sampai hari kiamat. Amin. Beliau yakni Imam An-Nawawi Al-Bantani senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemurah. Beliau memohon ayyan fa'bi al-muslimin, semoga kitab yang dikarang beliau ini akan memberikan banyak manfaat kepada orang-orang muslim, dan beliau berharap memohon kepada Allah agar kitab ini akan menjadi simpanan amal yang akan bisa dipetik nanti buahnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu merupakan muqaddimah daripada kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhi munabbihatin alal isti'adad liyaumil ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut asmanya Allah, Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi, juga zat yang maha penyayang. Wa tusannu inda batida'i kulli umurin ghairi muhaqqaratin. Wa tusannu, dan disunnahkan apa? Bacaan basmalah inda batida'i kulli umurin, di dalam ketika memulai tiap-tiap perkara, ghairi muhaqqaratin, yang tidak hina. Fa intaroka, maka apabila meninggalkan siapa orang kepada basmalah fi awwaliha, di dalam permulaannya umurin, ata maka mendatangi atau mengerjakan siapa orang dia dengan basmalah fi asnaiha, di dalam pertengahannya umur, biqaulihi, dengan perkataannya orang, bismillahi fi awalihi wa akhirihi, bismillahi dengan menyebut asma Allah, fi awalihi di dalam permulaannya perkara, wa akhiri dan akhirnya perkara.
Jadi selanjutnya Kiai Musannef yakni Imam An-Nawawi membaca basmalah. Lah membaca bismillah ini disunahkan setiap kita hendak melakukan perkara-perkara yang baik. Apapun itu. Jenengan mau masuk masjid disunahkan baca bismillah. Kita mau ngaji disunahkan membaca bismillah. Kita mau makan, kita disunahkan untuk membaca bismillah. Nek seandainya kita makan, permulaan nggak baca bismillah, apa yang harus kita lakukan? Maka tetap bagi kita di pertengahan makan kita disunahkan untuk membaca basmalah dengan bacaan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi seandainya jenengan makan, mungkin seandainya saking laparnya, datang dari Alaqor kaburu langsung membuka tempatnya nasi, langsung ngambil nasi terus makan, kelopai tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka seandainya nanti di pertengahan oleh 5 umpaan, mungkin 5 suapan, baru ingat loh saya tadi belum baca bismillah, maka tetap kita disunahkan untuk membaca bismillah dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Alhamdulillahi fi kulli hinin ay zamanin qalla au kasura. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi bagi Allah fi kulli hilin, di dalam tiap-tiap masa. Ai zamanin tegasnya di dalam zaman, qalla yang sedikit apa zaman, au kasurah atau banyak, wa auqatin dan beberapa waktu, wahya adapun auqat azminatun itu beberapa zaman mahdudatin yang terbatas. Wahya dan adapun perkataan wa auqat itu min akfi khosin, itu tetap dari mengatofkan perkara yang khusus ala amin atas perkara yang umum. Selanjutnya setelah Kiai Musannef membaca bismillahirrahmanirrahim, beliau senantiasa mengucapkan hamdalah, yakni dengan ucapan alhamdulillahi fi kulli hinin wa auqatin. Kiai Musannef senantiasa memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Kita selalu bersyukur fi syiddatin wa rakhain. Dalam kondisi senang, dalam kondisi sedih, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syukur itu ibadah yang paling tinggi, itu ya syukur. Dan gak akan pernah ada hentinya itu syukur. Sebab apa? Sebab orang bisa bersyukur itu hanya orang yang bisa menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan apa adanya itu sudah. Dengan kehusnudzonannya, dengan baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu kayaknya sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi ketika seseorang bisa mensyukuri itu semuanya dengan husnudzonnya, maka fa insyaallah yang kesannya tidak baik itu justru akan lebih baik bagi diri kita. Kita kan kadang-kadang itu hanya melihat perkara itu dari luarnya saja, kan gitu. Kalau di dalam sebuah kitab dijelaskan tentang masalah contohnya bersyukur, itu ada sebuah cerita bahwasanya ada orang itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya menjadi orang yang tidak sempurna. Tidak sempurnanya bagaimana? Dirinya terlahir naudzubillah dalam kondisi buta. Setelah beranjak dirinya semakin besar, makin dewasa, sering ngeluh sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku menjadi orang yang buta? Apakah ada salah yang pernah aku lakukan? Ya seandainya pernah salah gitu mek pola. Pak buta bi Allah ini dari lahir nggak pernah melakukan kesalahan, tiba-tiba dirinya ditakdir oleh Allah menjadi orang yang buta. Akhirnya dirinya ngeluh terus. Nah kebetulan dirinya hidup pada zaman yang di situ setiap tahunnya ada pengorbanan. Dikorbankan untuk dewa-dewanya. Nah setelah itu tepat kepada gilirannya.
Dirinya ditunjuk adalah orang yang akan dikorbankan untuk daerah tersebut. Hanya dibawa sungguh mau dikorbankan kepada raja. Setelah dihadapkan, rajanya malah ngamuk-ngamuk. Ini orang buta kok mau dijadikan tumbal? Enggak, saya enggak mau. Sudah bawa pulang. Baru dirinya, alhamdulillah saya jadi orang buta. Kok saya enggak buta? Mati saya sudah. Ya kan? Kita enggak tahu rahasia Allah. Seneng buta apa enggak orang itu kira-kira? Tetap milih jadi orang buta karena sudah ada siri yang dirinya tidak diketahui, yang dirinya tidak mengetahui untuk apa Allah subhanahu menciptakan itu semua. Sama dengan kita. Seandainya kita ditakdir oleh Allah bagiannya cuma hidup pas-pasan, mau belanja, mau makan untuk hari ini ya nyari untuk hari ini, seandainya bagian kayak gitu ya syukur saja, alhamdulillah. Belum tentu kok saya nanti jadi orang kaya, saya akan jadi dermawan. Belum tentu. Terima syukur, alhamdulillah ya Allah, saya hidup dalam kondisi pas-pasan sehingga saya mau meletogel tanda pesena, ya kan? Mau minum minuman nggak ada pesena, mau berbuat zina tanda pesena, burung nggak kabi kan? Alhamdulillah. Lah yang jadi orang kaya ya jangan terus, enggak saya nggak mau jadi orang kaya, insya Allah nggak ada ya. Semuanya mau semua kalau itu. Orang kaya itu sekalipun mesti seneng dirinya. Lah ketika ditakdiri orang kaya ya selalu bersyukur. Dengan cara apa? Yang dimiliki senantiasa dikasihkan juga bagiannya orang-orang yang berhak. Gitu. Jadi kita harus senantiasa bersyukur fi kulli hinin wa auqatin, dalam waktu kapan saja, dalam kondisi apa saja. Makanya kalau habis sholat fardu kan gitu, kalau wiridan alhamdulillah itu jenengan renungi. Waktu jenengan baca alhamdulillah, makanya ojo nek wiridan alhamdulillah ya enggak ono rasane belas niku Bu. Dinikmati alhamdulillah pae ngakapi nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari alhamdulillah pertama kali saya dilahirkan menjadi orang mukmin, menjadi orang yang muslim, diberikan kesempatan untuk sujud pada Allah, diberikan kesempatan dan sebagainya, nikmat-nikmat yang lainnya jelas semuanya hadirkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya biasanya kita akhiri dengan alhamdulillah. Yang pertama ala nikmatil imani wal Islam, atas nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa ala kulli halin, dalam kondisi apapun saja. Kita harus husnudzon, kita diberi apapun yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, itulah yang terbaik. Pak, insya Allah itu semua akan menjadi manfaat kebaikan kepada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Habis waktunya. Sudah masuk belum? Selamatnya. Baik, itu saja mungkin perjumpaan kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab yang kita baca ini akan membawa manfaat, membawa barokah kepada diri kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk istiqomah, untuk bisa senantiasa rutin di dalam pengajian kita. Sehingga kalau perkara itu istiqomah itu walaupun sedikit itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bener sholat semalam 100 rakaat keng setahun sekalian. Bengok 2 rakaat keng rutin. Itu daripada mondile kenceng pas langsung 100 gitu. Nggak usah kayak gitu. Sedikit yang penting terus menerus. Semoga bisa setiap malam Selasa kita bisa kumpul bareng-bareng untuk ngaji kitab Nasoihul Ibad. Ini hanya sekedar mukaddimah daripada kitab Nasoihul Ibad ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.